bersama kami dan juga ada Mas Nusron Wahid, Ketua Umum GP PP Ansor. Mas Nusron, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Awi dulu. Kalau kita mau menyelesaikan, kalau kita mau memberhentikan segala kekerasan atas dasar kelompok atau agama, harus tahu masalahnya dulu. Akarnya apa Pak Awi kalau yang Anda ketahui? Terima kasih. Saya selalu mengatakan bahwa keyword atau kuncinya di pendidikan. Kalau seseorang yang hanya mengetahui sebatas tertentu tentang substansi ajaran Islam, terkadang dia terkecoh dengan 1-2 ayat yang kontekstual, yang bukan universal. Ada sekian banyak ayat Al-Quran yang universal yang mengajarkan kita untuk bukan saja toleran, kita berbuat adil dan berbuat baik kepada non-muslim. Banyak sekali ayat, bahkan ada ayat yang sangat populer adalah ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum. Ayo kita cari titik temu di antara kita berdua. Artinya apa? Islam pada dasarnya menginginkan adanya toleransi antar umat beragama. Tidak ada keinginan untuk satu kelompok memaksakan kehendaknya ke kelompok lain. Ada ayat yang sangat populer yang dalam Al-Quran redaksinya demikian. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak sama sekali melarang untuk orang-orang Islam untuk berbuat baik kepada non-muslim, berlaku adil kepada non-muslim, selama mereka tidak memerangi agamamu dan selama mereka tidak mengusir kamu dari negerimu. Artinya, kalau kita di konteks Indonesia, tidak ada kelompok minoritas agama yang memerangi umat Islam atau agama Islam dan juga mau mengusir. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mencari titik temu dan berbuat baik dan toleransi tinggi kepada mereka. Betul ada ayat-ayat Al-Quran yang kadang-kadang bisa diartikan seakan-akan kita tidak boleh berkawan, tidak boleh menjadikan pemimpin orang-orang non-muslim. Tapi itu harus ditafsirkan secara kontekstual. Dan disinilah letak perbedaan antara kelompok Islam yang saya kira mayoritas Nahdlatul Ulama yang selalu ingin mengayomi, ingin membuka lembaran yang indah antara kelompok dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang justru sangat menganjurkan untuk kita berinteraksi secara harmonis. Ada salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan engkau akan mendapatkan orang-orang Kristen dekat kepada kamu wahai umat Islam. Karena di antara mereka ada pemuka agama, ada pendeta, dan mereka itu tidak arogan. Kurang apa? Tetapi kalau kita ambil ayat-ayat yang kontekstual, pada zaman Nabi tentu ada peperangan antara kelompok Islam dan kelompok orang-orang Yahudi, sehingga terjadilah ada ayat khusus yang diturunkan bagaimana kita menghadapi orang-orang kafir. Dan kalau itu yang diambil tentu bisa menjadi rancu. Tapi kita di Indonesia ini harus melihat konteks kita sebagai bangsa. Kita adalah suatu negara yang plural, majmuk, dan non-muslim di Indonesia sama haknya dengan orang Islam. Ini adalah milik kita bersama. Sehingga jangan kita memaksakan kehendak kita ingin menjadikan orang-orang non-muslim itu sepertinya second class citizen. Karena ini kita mayoritas. Sepertinya terancam gitu ya? Sepertinya terancam. Kita justru harus mengayomi bahwa Anda minoritas, kita mayoritas, tapi ini negara adalah milik kita bersama. Mari kita berinteraksi secara baik, lalu kita berlomba-lomba untuk kebajikan, untuk kepentingan negara kita, untuk kepentingan bangsa kita. Nah, substansi yang semacam ini harus kita capai melalui pendidikan. Ya, itu dia. Pendidikan kuncinya. Kalau dari Mas Nusron di lapangan, apakah sama itu juga masalahnya? Perbedaan interpretasi yang
tergantung dengan pendidikan atau ada yang lain? Ya, hampir sama. Selain pendidikan adalah pengalaman hidup. Jadi kan disampaikan oleh Pak Alwi tadi bahwa masalah pokoknya itu kan kita ada dua. Yang pertama adalah masalah beda tafsir. Yang kedua adalah masalah menganggap bahwa tafsir yang dia yakini adalah yang paling benar. Di samping ada faktor egosentris atau masalah ego masing-masing. Nah, masalah beda tafsir ini kalau di NU itu sering ada istilah yang namanya tafsir itu kalau nggak salah paham ya paham yang salah. Oke. Ya, jadi tinggal bagaimana kita melihat keadaan ini bagian dari dianggap paham yang salah atau yang salah paham. Itu semua yang terjadi. Mungkin ayat yang dibaca sama, ayat yang diyakini sama, tetapi karena hanya beda tafsir kemudian meyakini bahwa hanya tafsir dia yang paling benar, itu yang bahaya. Nah, di Indonesia ini perlu ada kata kunci. Pertanyaannya, kita ini orang Islam yang kebetulan ada di Indonesia atau kita ini orang Indonesia yang kebetulan beragama Islam? Atau kita ini orang Kristen yang ada di Indonesia atau kita ini adalah orang Indonesia yang kebetulan beragama Kristen? Harus dikembalikan seperti itu? Harus dikembalikan. Nah, kalau menurut kita kembalikan bahwa kita ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam, yang beragama Kristen, dan beragama lain. Artinya apa? Dimensi keindonesiaan kita itu utuh. Bahwa ajaran kita itu adalah ajaran Islam yang berbasis pada kultur keindonesiaan. Ada sublimasi antara kultural dan keislaman. Jadi antara keindonesiaan dan antara keislaman, antara keindonesiaan dan antara keyakinan agama apapun, itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Dengan demikian yang sering terjadi di lapangan saat ini, amaliyah kultural keindonesiaan itu acap sekali dicap bukan bagian dari perlakuan atau amaliyah keislaman. Ini yang kemudian menimbulkan gap. Nah, padahal yang namanya antara keislaman dan keindonesiaan secara substantif itu sama, tidak mengganggu sama sekali nilai-nilai agama. Contoh yang terjadi, amaliyah kultural keindonesiaan menjelang bulan suci Ramadan seperti ini. Ini kan orang banyak sekali datang ke makam-makam orang tua dan sebagainya. Makam orang yang dianggap orang baik, makam yang dianggap sebagai leluhurnya, pasti akan datang. Kemudian acap sekali dianggap bahwa ini kan amaliyah keindonesiaan. Juga tidak ada jeleknya dan tidak ada salahnya di dalam konteks keagamaan. Karena berdoa apa salahnya doa. Tapi kemudian itu dicap bahwa ini tidak benar, bukan bagian dari amaliyah keagamaan dan sebagainya. Di dalam rasa-rasanya, di dalam agama apapun pasti meyakini bahwa kita diwajibkan untuk menghormati para leluhur kita, tidak untuk mencaci maki para leluhur kita. Ya, jadi semuanya memang kembali ke bahwa posisi keindonesiaannya harus ditegaskan bahwa itu lebih besar dari identitas agama masing-masing. Bukan begitu, Mbak, bahwa dimensi keindonesiaan dan keagamaan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada sublimasi bahwa Islam kita itu Islam Indonesia. Kristen kita itu Kristen Indonesia. Katolik kita itu Katolik Indonesia. Hindu kita itu Hindu Indonesia, bukan Hindu India. Demikian juga Islam kita meskipun itu datang dari Timur Tengah, tapi telah melalui suatu sublimasi dan metamorfose dengan nilai-nilai keindonesiaan yang sudah nggak bisa dipisahkan. Itu khas ya? Itu khas. Jadi substansi yang penting. Jadi kalau kita mau melihat apakah ini melanggar agama Islam atau tidak, lihat substansinya. Sekarang orang berziarah kubur, substansinya apa? Menghormati orang tua, kita berdoa. Ya, substansinya bagus. Tapi apakah hal itu tidak masuk dalam tradisi orang Arab, lalu dianggap bahwa itu tidak Islami? Di sini kekeliruannya. Jadi substansi. Substansi, kemudian ajaran, substansi ajaran. Ajaran. Ya. Oke, kita sekarang jeda dulu. Ya, perpecahan mungkin perselisihan antar kelompok yang terjadi di Indonesia. Saya sampaikan pengalaman kami pribadi selaku Ketua Umum Ansor. Kami kan setiap Paskah maupun setiap Natal kan selalu mengirimkan anggota kami untuk ikut terlibat partisipasi menjaga keamanan gereja-gereja. Itu disebabkan karena ada permintaan dan rasa kekhawatiran dari teman-teman Kristen maupun Katolik yang minta perlindungan kepada kita. Kita layani. Tetapi itu pun banyak sekali anggota kita yang diteror oleh kelompok-kelompok Islam lain. Kenapa kamu menjaga orang kafir? Orang yang menjaga orang kafir berarti bagian dari orang kafir itu sendiri. Ini contoh. Nah, kemudian menjelang Pilpres ini pun ada contoh yang lain.
Kenapa kamu pilih dukung yang itu, kan orang kafir. Jadi ini suasananya adalah gampang mengkafirkan orang. Jadi hari ini itu, kalau dulu zaman Wali Songo, cara berdakwahnya itu adalah mengislamkan orang kafir. Tapi hari ini justru banyak orang Islam yang mengkafirkan orang Islam. Jadi ini gampang, ada proses dakwah yang salah. Nah karena itu ini adalah bagian dari proses pemahaman yang sempit, sering menuduh orang, menganggap, memfitnah, menggunakan justifikasi agama, menggunakan dalil tanpa kontekstual yang pas, dan itu dilakukan seakan-akan adalah benar. Dan hanya dirinya yang benar, kemudian melakukan perlawanan-perlawanan dan mengeluarkan fatwa. Jangan ini, jangan itu, dan sebagainya. Itu kalau misalnya Anda lihat hanya terjadi di beberapa daerah, atau Anda mengetahui informasinya secara bersamaan? Secara umum kami hampir menemukan itu rata. Jadi ada segmen-segmen tertentu. Ada kiai yang kemudian membackup kita, membenarkan. Juga ada kiai maupun habaib maupun habib kemudian mencaci maki. Itu juga banyak. Nah kan ini fakta. Nah ini semua adalah akibat tadi tidak ada pemahaman yang sama dan mengedepankan dimensi keindonesiaan. Semua itu hanya dilihat dari sudut pandang masing-masing, tidak sudut pandang yang lebih luas. Hanya dilihat daripada sudut pandang itu. Indonesia ini kan nggak hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang, misal sudut pandang syariah, tapi harus dilihat daripada sudut pandang kultural yang lebih luas. Nah ini yang perlu kita tekankan. Sama halnya menjelang Pilpres ini, saya menemukan di lapangan, kalau memilih yang ini berarti kamu abangan, tidak bagian dari umat. Kalau kamu memilih ini berarti adalah umat. Ini kan sesuatu yang menyesatkan. Masa zaman Indonesia modern seperti ini justru kita tarik bagaimana ada titik tengah antara nasionalisme dan religius itu masih dipilah-pilah, ada abangan, ada umat dan sebagainya. Ini sangat tidak sehat untuk kepentingan Indonesia ke depan. Pak Alwi, kalau saya Anda kira melihat juga yang sama? Itu bahkan kita mendengar akhir-akhir ini sudah ada fatwa Haram. Haram hukumnya mendukung Jokowi JK. Fatwa, kalau fatwa itu kan sangat mengikat itu, dan ini menunjukkan intoleransi terhadap sesama Islam. Apalagi kalau dia mau berbicara atau mau berhubungan dengan non-Muslim, ini sesama Islam saja difatwakan tidak boleh. Karena apa? Karena di sini kurang Islaminya. Saya ragukan JK dengan Pak Jokowi kurang Islami dibandingkan yang seberang. Sama-sama Islami, tapi itu pilihan. You mau pilih sini silahkan, you mau pilih sini silahkan, tapi janganlah difatwakan. Nanti dari sebelah sini lagi memfatwakan. Haram hukumnya kalau mau diikuti. Akhirnya kita ini tidak bernegara, tidak berbangsa, tetapi bermusuhan. Ini yang dilarang oleh Islam. Islam itu mengatakan bahwa perbedaan itu keniscayaan, sunnatullah. Dan kalian saya ciptakan, kata Allah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling ta'aruf. Ta'aruf itu saling berinteraksi positif, bukan berinteraksi negatif. Ini ajaran Islam. Kembali lagi, pendidikan dan kurang paham terhadap substansi ajaran Islam. Inilah yang menjadikan orang-orang yang semacam ini, yang fanatik terhadap pendapatnya, menjadikan citra Islam di luar negeri, lalu dianggap bahwa agama ini agama keras, agama tidak toleran, agama membenci kelompok lain dan sebagainya. Ini yang harus kita hindari. Kita himbau umat Islam agar betul-betul mempelajari substansi ajaran Islam. Islam itu kan artinya salam. Salam itu damai. Kalau Anda sudah mulai memfatwa sana, fatwa sini, mensyirikkan sana, syirik itu artinya mensekutukan Tuhan. Orang ziarah kubur syirik, seakan-akan mensekutukan Tuhan. Toleransi, masih ada pengertian, tapi antara Islam dan Islam akhir-akhir ini memang agak memanas. Dan ini kembali lagi, kita harus betul-betul mengedepankan pendidikan. Pendidikan, saya beri contoh, di Saudi Arabia itu pemerintah Saudi Arabia merasa bahwa pandangan keagamaan yang mereka anut
itu bisa menjurus kepada radikalisme tanpa mereka sebenarnya mengantisipasi hal itu. Setelah kejadian 9/11, mereka berusaha untuk merubah kurikulum yang bisa membawa kepada radikalisme kekerasan. Karena apa yang terjadi di Afghanistan, apa yang terjadi di 9/11 di New York, ini adalah konsekuensi dari ajaran yang agak keras terhadap Barat dan Kristen. Nah, kurikulum Diubah. pendidikan diperlunak. Jadi yang umpamanya yang tadinya dianggap ini musuh, itu jangan dicekokin anak itu dari kecil bahwa ini musuh. Nah, itu kembali pendidikan yang bisa merubah melalui kurikulum. Nah, Pak Jokowi kan juga bilang pendidikan revolusi mental. Kalau bahasa agamanya itu revolusi mental adalah akhlak al-karimah. Budi pekerti yang luhur atau akhlak mulia. Nah, supaya apa? Supaya dari kecil anak-anak itu sudah diisi dengan akhlak mulia, tidak gampang menuding yang tidak sejalan dengan dia sebagai kafir, sebagai musyrik. Tidak. Lakum dinukum waliyadin, agama kamu ya silahkan, ini agama saya ya silahkan. Harus berani dan harus siap untuk menghormati perbedaan. Jadi kalau Anda punya pandangan demikian, ya oke, saya punya pandangan begini, oke, tapi jangan saya mengambil hak prerogatif Tuhan untuk mengatakan Anda masuk neraka, saya masuk surga. Itu banyak yang Anda lihat sekarang. Itu prerogatif Tuhan yang tidak diberikan kepada siapa-siapa. Tuhan bilang, istabiqul khairat, berlomba untuk melakukan kebaikan. Nah, ilallahi marji'ukum jami'an. Nanti kalian semua ini akan kembali kepada saya, pada Tuhan. Fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Tuhan nanti akan beritahu ini yang salah, ini yang benar. Bukan kamu di dunia ini bisa mengatakan Anda masuk neraka, Anda musyrik, Anda kafir. Itu hak Tuhan, bukan hak manusia. Ya, Mas Nusron. Apa solusi yang paling mungkin? Ada dua. Yang pertama, kembali kepada falsafah negara, Pancasila. Terutama dimulai dari pemimpinnya ketika mengambil kebijakan publik. Hari ini, Pancasila itu hanya menjadi omongan, tapi tidak menjadi dasar filosofi landasan proses pengambilan hukum dan kebijakan di Indonesia. Dan itu diingkari oleh semua pemimpin. Nah, ini menjadi PR penting. Nanti presiden yang terpilih berani nggak tegas manakala ada pihak-pihak manapun, agama apapun, yang keluar dari koridor Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Turunkan polisi, stop, ambil hukum supaya ada efek jerah. Saat ini saya merasa ada proses pembiaran. Ini satu contoh ya. Yang namanya orang ibadah, meskipun di gereja, itu kan hak konstitusional. Kemudian dikepung oleh yang anti ibadah di gereja, alasan nggak ada IMB lah, macam-macam lah begitu misal. Ada 1000 orang, yang ibadah 200 orang. Harusnya yang dievakuasi polisi adalah orang yang mengganggu ibadah. Karena ibadah ini adalah hak konstitusional. Tapi yang terjadi apa? Yang dievakuasi yang 200 orang, bukan yang 1000 orang. Ini berbeda pendapat. Ketika anggota DPR itu sidang menaikkan BBM, didemo oleh ribuan mahasiswa. Alasan konstitusional juga sidang DPR. Tapi kalau ada rapat, demo, yang dievakuasi yang demo, bukan yang di DPR. Dihalau gitu ya? Dihalau. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah, selain masalah kebijakan publik, kelompok-kelompok moderat, NU, Muhammadiyah, dan sebagainya, harus difasilitasi, dikasih ruang, supaya lebih kuat. Kenapa? Yang keras-keras itu, saya yakin, sebetulnya adalah keluarga NU, keluarga Muhammadiyah asalnya, tapi tidak mendapatkan ruang. Nah, ini bagaimana dikembalikan ada ruang seperti itu, supaya lebih kuat. Saya kira itu. Oke, baik. Semoga semua solusi tadi yang diberikan bisa juga bermanfaat gitu ya, dan bisa diterima dengan baik oleh para pemirsa kita, terutama mereka yang sedang mungkin berupaya untuk memecah belah
NKRI saat ini atas nama agama ataupun kelompok etnis tertentu. Dan hal ini sudah terjadi di Mesir, Ya. di Syria, di Tunis, semuanya atas nama agama untuk memecah belah warga. Oke. Nah, dan ini yang harus kita hindari. Ini adalah PR pemerintah yang akan datang, khususnya Menteri Agama dan Menteri Pendidikan untuk meluruskan kurikulum dan melihat di pesantren-pesantren itu juga perlu kita lihat. Tidak berarti di pesantren itu semuanya mengajarkan hal yang bagus saja. Iya. Niatnya bagus, tetapi dia tidak tahu bahwa ada doktrin-doktrin yang bisa mengacu kepada kekerasan. Iya. Nah, ini yang harus dibatasi.